Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya kasih, sukacita, dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami mengucap syukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Tuhan senantiasa melindungi kami, sehingga pada pagi hari ini kami dalam kondisi yang baik dan sehat. Jika sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami agar dapat mengerti perkataan firman-Mu, sehingga firman-Mu menjadi panduan bagi kami untuk melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan pada pagi hari ini adalah cara mendapatkan rasa damai. Bacaan diambil dari kitab Mazmur pasal 62 ayat yang kedua. Demikian sabda Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang raja yang mengadakan sayembara melukis tentang kedamaian. Pemenangnya akan mendapatkan hadiah berupa emas. Saat diumumkan, banyak seniman dan pelukis mencoba mengikuti sayembara tersebut. Akhirnya dipilihlah dua lukisan yang benar-benar disukai sang raja. Lukisan pertama menggambarkan sebuah telaga yang tenang. Permukaan telaga itu bagaikan cermin sempurna yang memantulkan kedamaian. Gunung-gunung menghijau yang menjulang mengitari danau. Di atasnya ada langit biru dengan awan putih berarak-arak. Semua yang memandang lukisan itu akan berpendapat bahwa itulah lukisan tentang kedamaian jiwa. Sedangkan lukisan kedua menggambarkan pemandangan pegunungan juga. Namun tampak kasar, gundul dan gersang. Di atasnya terlukis langit gelap dan merah, menandakan turunnya hujan badai yang telah mereda. Di sisi gunung ada air terjun deras yang berbuih-buih. Di balik air terjun itu tumbuh semak-semak menghijau di atas sela-sela bebatuan. Di antara semak-semak itu tampak seekor induk burung pipit berada di atas sarangnya sedang mengerami telurnya, dan terlihat kehidupan baru berupa anak burung pipit yang menetas. Lukisan manakah yang dipilih raja pada akhirnya? Ternyata sang raja memilih lukisan nomor 2 sebagai pemenangnya. Banyak orang pun bertanya, mengapa lukisan itu yang dipilih oleh raja? Raja menjawab dengan lantang, lihatlah burung pipit di dalam lukisan ini. Ia mampu menggambarkan sebuah kedamaian, tanggung jawab, dan kehidupan baru. Walau gambaran situasi alam yang buruk dan tidak mendukung, tetapi induk pipit tetap memenuhi segenap tanggung jawabnya, tetap mengerami telurnya hingga menetas. Hai rakyatku, kedamaian itu bukan berarti kita harus berada di tempat yang tanpa keributan atau tanpa kesulitan. Kedamaian adalah suasana hati dan pikiran yang tenang dan damai. Meski kita berada di tengah-tengah keributan luar biasa, namun tidak dipengaruhi oleh keadaan tersebut. Kedamaian hati adalah kemampuan menjaga keseimbangan dan kebijaksanaan di segala situasi, dan tetap mampu menjalankan tanggung jawabnya dengan baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemampuan merasa damai di tengah kekacauan atau situasi yang riuh rendah memanglah tidak mudah.
Biasanya kita cenderung larut di dalam kekacauan itu. Bahkan mungkin kita ikut menjadi kacau dan berantakan. Jika hati dan pikiran kita tidak tenang, maka kita pun akan mudah terhasut dan termakan isu-isu negatif. Bagaimanakah caranya supaya kita dapat tetap merasa tenang dan damai di tengah situasi yang penuh dengan ketidakpastian dan ketakutan? Rahasianya adalah berada dekat dengan Tuhan, karena hanya dekat dengan Tuhan saja kita akan tenang. Saudara terkasih, sudahkah kita berada dekat dengan Tuhan? Jika kita sulit untuk merasa damai di tengah situasi apapun, itu artinya kita membutuhkan Tuhan agar lebih dekat lagi pada kita. Saudara yang terkasih, milikilah karakter damai. Temukanlah rasa damai yang sejati, yang asalnya hanya dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami membutuhkan Engkau dalam setiap hidup kami. Jangan biarkan situasi dunia yang tak pasti ini merampas damai dan ketenangan dari dalam diri kami. Bapa yang baik, kami ingin serahkan untuk seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami memohon penyertaan dan pertolongan-Mu. Berikanlah kesehatan kepada kami dan juga orang-orang yang kami kasihi. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami sakit atau lemah fisik. Kiranya Tuhan berbelas kasih untuk menjamah dan menyembuhkannya. Demikian juga berkatilah bangsa dan negara kami, terutama para pemimpin yang Engkau percaya untuk memimpin negeri kami. Kiranya Tuhan berikan hikmat dari surga, sehingga setiap keputusan apapun yang dikerjakan seturut dengan pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.